Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihul kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturabi. Kesucian tempat minum salah seorang dari kalian apabila dijilat anjing ialah dicuci dengan 7 kali, yang pertama dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Kehebatan lain dari tanah, ternyata kuman-kuman yang terkandung dalam air liur anjing hanya dapat dimatikan dan dihilangkan dengan cara melumurinya dengan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Santri Digital. Selamat hari Jumat dan selamat beraktivitas. Berjumpa lagi dengan kami di segmen Ensiklo Santri. Kali ini kami akan menyajikan informasi seputar medis Islami yang akan menambah khazanah keilmuan santri digital sekalian. Secara ilmiah telah terbukti bahwa anjing adalah hewan penular beberapa jenis penyakit berbahaya karena adanya cacing yang hidup di dalam ususnya. Telur cacing-cacing inilah yang nantinya akan keluar bersamaan dengan kotoran anjing. Di saat anjing itu menjilati anus dengan lidahnya, telur-telur pun berpindah ke lidahnya. Dari lidah anjing inilah telur-telur cacing menyebar ke beberapa tempat, seperti piring, air, dan tangan pemiliknya. Bahkan di antara cacing, ada yang masuk ke dalam lambung dan usus-usus mereka. Pada tahap selanjutnya, kulit-kulit telur akan pecah dan diiringi dengan keluarnya anak-anak cacing baru yang menyebar ke dalam darah dan lendir. Dari dua organ ini, anak-anak cacing kemudian menyebar ke seluruh anggota tubuh. Di dalam anggota tubuh yang telah dimasukinya, cacing-cacing tumbuh dan membentuk kantong yang dipenuhi anak-anak baru dan cairan bersih laksana air mata air. Kantong ini bisa mengembang sebesar kepala bayi, sehingga timbullah penyakit kantong air. Penyakit ini akan sangat berbahaya jika sampai menyerang otak atau saraf jantung yang hanya bisa diatasi dengan jalan operasi. Ada juga penyakit lain yang ditularkan anjing, yaitu penyakit anjing gila yang disebabkan oleh virus lumpur. Kemudian virus tersebut menular ke manusia melalui air liur anjing saat ia menggigit atau menjilat luka pada tubuh manusia. Jadi nilai manfaat anjing hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang saja, sedangkan dampak buruknya rentan menimpa banyak orang. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk membunuh anjing dan hanya memperbolehkan untuk memelihara anjing pemburu, pembajak, dan penjaga hewan ternak karena memang dibutuhkan. Pada masa modern, sejumlah ilmuwan melakukan penelitian terhadap tanah kuburan guna mengetahui kuman apa yang ada dalam tanah itu. Semula mereka menduga akan menemukan kuman-kuman berbahaya, karena kebanyakan orang mati disebabkan oleh penyakit-penyakit infeksi akibat kuman. Akan tetapi ternyata tidak menemukan pengaruh kuman-kuman berbahaya itu di dalam tanah. Dari sini mereka pun menyimpulkan bahwa tanah memiliki kemampuan khusus untuk membunuh kuman-kuman berbahaya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahaya kuman ini akan menyebar dan masalahnya menjadi semakin gawat. Kehebatan lain dari tanah, ternyata kuman-kuman yang terkandung dalam air liur anjing hanya dapat dimatikan dan dihilangkan dengan cara melumurinya dengan tanah. Sebuah eksperimen pernah dilakukan di American University Lebanon untuk meneliti kemampuan khusus tanah ini. Dan hasilnya adalah seperti yang telah disebutkan, bahwa kuman-kuman yang terkandung dalam air liur hanya dapat dimatikan dengan cara melumurinya dengan tanah. Kesimpulan hasil eksperimen jelas telah didahului oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melontarkan hadis yang terkait dengan masalah ini sejak 14 abad silam. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihul kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturabi. Kesucian tempat minum salah seorang dari kalian apabila dijilat anjing ialah dicuci dengan 7 kali, yang pertama dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Lantas bagaimana dengan jilatan kucing? Jika anjing termasuk hewan yang dapat menjadi perantara penyebaran penyakit-penyakit menular, bahkan ia bisa membawa hampir 50 jenis penyakit akibat kandungan hewan-hewan parasit di dalamnya, dan sebagian besar penyakit ini ada di dalam air liurnya.
Berbeda dengan kucing, kucing termasuk salah satu hewan yang paling bersih dipandang dari aspek kesehatan. Karena kucing tidak membawa kuman dan mikroba, kecuali hanya satu jenis mikroba yang menyebabkan satu jenis penyakit. Ia adalah penyakit yang bisa mengakibatkan kebutaan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Penyakit ini terkandung di dalam kotoran kucing. Jika ada hewan lain yang memakan kotoran kucing, maka penyakit akan berpindah ke tubuh hewan. Dan manakala hewan itu disembelih dan dimakan dagingnya, penyakit tersebut dengan sendirinya akan berpindah ke tubuh manusia yang memakan dagingnya. Jadi, Maha Suci Allah ketika menetapkan karakter khusus bagi kucing untuk selalu menguburkan kotorannya di dalam tanah, sehingga tidak sampai termakan oleh hewan lain. Dengan begitu, kucing telah menjalankan tanggung jawabnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memuji-muji kucing. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana santri digital? Menarik bukan? Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.